Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sanget kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Habib Jindan, Habib Mustafa, sedanten para habaib, para ulama. Wabil khusus Mbah Kawula Ki Haji Idris Abdul Hamid. Niki langsungan mawon nggih walau kalimatin niki bukti nak kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya mboten enten gunane dikai gelar alim alama, jebule digo kongkonan ngoten mawon. Gayane tok tiang-tiang nu menyebut alim alama tapi nggih kongkonan ngoten mawon. Tapi niki mboten napa-napa niki kula sangat seneng kepanggih Habib Jindan. Kula beberapa kali ngikuti pengajian beliau di Langitan Majelis Muwasalah di Senayan. Baru ini ditakdir muwajahah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal ini saya baru kampanye besar-besaran. Ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul Wasa ini termasuk zuriyahnya Mbah Umar karena itu buyut saya. Buyut saya itu mbah saya kandung namanya Fatimah, punya bapak kalau di catatan ditulis Abdul Kholik. Tapi lama-lama namanya itu Idris, itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Bedowi. Terus termasuk cucunya Mbah Bedowi ada yang dapat Habib Mustafa ya. Mbah Husair ya, mantunya Mbah Husair. Kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah Habib? Sepuh jenengan ya? Iya, oh, Pak Lek ya? Iya, sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut Habib apa lagi? Iya. Habib dan Pak Lek ini. Gelarnya dua. Ini punya mbah keren. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab, saya berkali-kali mengingatkan sekali, ada istilah kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi orang tuh nggak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah SAW, orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa, karena punya cucu, punya zuriyah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan nggak tahu Mbah Umar. Tapi gara-gara Pak Hamid, orang nyari-nyari Pak Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa. Sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Pak Hamid Pasuruan. Andai kan Pak Hamid itu udah alim di Pasuruan itu ngegeng, itu orang nggak akan cari bapaknya itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah nggak dikholi, itu mesti salah putune ngoten mawon itu yang paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya, Mbah Fatimah, karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Pak Hamid dulu di serumah di sini. Itu kata Mbak Fatimah, congke nak pengen ngalim, pengen jadi wali, itu hafal dibak berjanji. Jadi saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji, karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam. Tapi itu tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniya? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara dzurriyyahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah SAW yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia, bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min dzurriyyati Ibrahim. Nah di sini kearifan berjanji, beliau ngendikan wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah, karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi. Maka disebut wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntama.
Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Muhammad Pasuruan, cucu-cucu yang alim, nanti ngerujuk cucu yang enggak alim. Nah itu belajar iso primbon, iso perdukunan. Terus wong mikir iki dukun bae mesti dukun kan ngoten lain. Kan ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat berpadat makna. Untuk mauidhah yang ketiga, tausiah yang ketiga oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Jiddan bin Nufail bin Salim Jindan dari Tangerang, Banten, kepada beliau dipersilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam haul Al-Allamah Kiai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lasem sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majelis kita yang mulia ini, dan Allah taala insyaallah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum maghfurlah Kiai Haji Abdullah bin Umar, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan keluarga, kekerabatan di antara para ulama. Walaupun nggak saling kenal atau mungkin nggak pernah berjumpa, akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut. Sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu, kadzar rusulu bani allati tariquhum wahidatun fi dzati. Begitu juga para rasul yang dikenal Banu Allati, yang mana mereka itu walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda akan tetapi sumber mereka adalah satu. Dan ketahuilah bahwasanya mereka para ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, memiliki fungsi untuk tajdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut. Disebutkan bahwasanya Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam ru'yah beliau, dalam mimpi beliau, sebagaimana diisyaratkan oleh Imamul Haddad di dalam Ainiyah, wa Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam Syarah Ainiyah. Begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram, beliau tertidur kemudian bermimpi, dan mimpi tersebut siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain? Oh, mimpi silahkan, orang mau bermimpi ya haknya dia bermimpi, apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juz'u min 46 juz'an minan nubuwah, yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Di dalam mimpi Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa berkumpul para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaka qulta fi haditsik, engkau pernah berkata
di dalam ucapanmu, ulama ummati ka anbiya Bani Israel, ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah sekarang kita ini adalah rasulnya Nabi Bani Israel, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita punya kaitan. Engkau mengatakan ulama umatmu bagaikan nabi-nabi Bani Israel, coba tunjukkan kepada saya siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani